kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang sikah dan mausuqah, sehingga orang sikah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam, akhina fillah. Kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silahkan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perseteruan antara Pak Qori dengan Dr. Ribut tentang nasab Sada Ba'alawi dan tesisnya Kiai Haji Imaduddin, di mana Pak Qori tanpa mendominasi dalam diskusi itu, sehingga Dr. Ribut hanya mampu menjelaskan secara universal terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin dan sosok pendapat-pendapat Tengku Qori yang sebelumnya menolak nasab Sada Ba'alawi tapi sekarang justru mendukung. Walaupun dalam diskusi itu hanya bersifat konfirmasi alasan mengapa Pak Qori keluar dari barisan Kiai Haji Imaduddin dan membela nasab Sada Ba'alawi. Sehingga Dr. Ribut pun tak berkewajiban, tak terpanggil untuk memberikan jawaban dan membantah semua perkataan Pak Qori saat itu. Maka pertanyaannya pun hanya mencecar pendapat-pendapat Pak Qori yang sebelumnya mengatakan A tapi hari ini mengatakan B. Sementara Pak Qori justru mendesak Dr. Ribut untuk membantah semua perkataan-perkataannya dan berani membela secara terang-terangan terhadap semua bangunan yang ada di dalam tesis Kiai Haji Imaduddin di dalam membatalkan nasab Sada Ba'alawi. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman perseteruan yang luar biasa antara Pak Qori dengan Dr. Ribut. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri dan memberikan penilaian terhadap kualitas keilmuan dari kedua belah pihak ini. Satu doktor, satu ini berstatus sebagai tengku atau ustadz atau seorang kiai. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu?
Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Qori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan penguatan? Sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mars, saya sudah jelaskan tadi. Apa yang saya sampaikan, hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba-Toba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu orang yang hidup di masa abad keempat. Sementara Imam Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman. Nah, orang ada di zaman itu sezaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhakik. Yang ditambahkan oleh muhakik itu adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Toba-Toba. Dan hal itu diterangkan oleh muhakik ya, dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Mu'ammar ibni Toba-Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina thamana wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin, ya, ia pentahkik, ya, pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba, pemilik asli kitab ini, yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Mu'ammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Mu'ammar Yahya Ibnu Toba-Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit
sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, Lanjut, artinya kita saya kembali kepada substansi. langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo. Halo, ya silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 Kitab Abnaul Imam. Halaman 22 Kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya, sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakkik dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya, ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang siqah dan terpercaya, mausuqah. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Toba adalah orang yang kadzib. Ya. Muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama siqah. Oke. Beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan, namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bermuara bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ibnu Sadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kyai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kyai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbu'ah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu.
Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang ya, dari 1, 2, dan 3. Ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad. Membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia. Dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silakan Anda buka naskah dia, lalu jawab dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis, Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah. Jadi, Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Syarafsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Di akhir ini menarik, di mana Pak Qory ini sangat mendominasi sekali dan mencecar seluruh bangunan argumen yang disampaikan oleh Dr. Ribut yang merupakan pembela daripada tesis Kiai Haji Imaduddin. Bahkan katanya, karena ini berkesinambungan, komentar yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Qory terhadap pendapat pribadi dari Dr. Ribut yang secara tidak langsung menyindir bahwa Kiai Haji Imaduddin di samping memang seorang ulama, kiai, beliau juga menulis buku, menulis kitab. Sementara Pak Qory sendiri hanya bernarasi saja tapi tidak pernah menulis buku. Hal itu dinilai dalam dunia perspektif akademis menurut Dr. Ribut ini Pak Qory seolah-olah tidak ada apa-apanya, tapi kemudian langsung dibantah oleh Pak Qory seperti video yang barusan kita simak. Nah, silakan teman-teman kalian dapat berargumentasi juga, sampaikan komentar pendapat-pendapat kalian di dalam komentar sana. Saya tunggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.